Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, enam anak Tuhan pergi sekolah minggu, enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu, tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu, delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu, sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Birthday, happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Kak Eri berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, tentunya Kak Eri dan kalian semua yang di rumah sudah gak sabar ya, kapan kita kembali bisa mengikuti ibadah di gedung gereja ya. Nah, tapi mau gimana lagi? Pandeminya masih belum kunjung berakhir ya, sehingga terpaksa kita harus kembali mengikuti ibadah secara online ya. Nah, namun meskipun kita harus kembali mengikuti ibadah secara online, tidak boleh semangat kita kendor ya. Kita harus tetap punya sukacita, kita harus tetap punya semangat yang luar biasa untuk mengikuti tetap ibadah secara online ya. Nah, apakah kalian semua sudah siap mengikuti ibadah kita hari ini? Ayo, semua duduk yang tenang, tidak ada lagi yang mondar-mandir. Kita akan mengambil sikap yang baik di hadapan Tuhan ya. Mari bersama-sama kita akan mengawali ibadah kita hari ini. Kita akan pujikan Shalom, Shalom, selamat pagi. Shalom, Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, Shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, Shalom, selamat pagi.
tunjukkan semangatmu dengan hentak hati. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi ya Tuhan, kami berterima kasih kalau Tuhan boleh membangunkan kami, sehingga hari ini kami boleh menikmati kehidupan yang baru. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan mengikuti ibadah ini, kiranya Engkau sendiri yang boleh pimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam pimpinan tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Eri mau bertanya, sebesar apakah cinta Tuhan kepada kita? Apakah sebesar ini? Atau mungkin setinggi rumah kita? Tentu bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah cinta Tuhan itu tidak terbatas. Apa buktinya? Buktinya adalah Tuhan Yesus mau menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib untuk kita orang yang berdosa. Namun yang jadi pertanyaan adalah, sebesar apakah cinta kita kepada Tuhan? Kalau dibandingkan, cinta kita kepada Tuhan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan cintanya Tuhan kepada kita. Seringkali kita gagal mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seringkali kita berbuat dosa. Seringkali kita melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya. Dan itulah kegagalan kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun, kita tidak boleh menyerah. Kita tetap harus bertekad, tetap kita harus berjuang untuk semakin hari kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita pujikan "Ku mau cinta Yesus selamanya", dan biarlah ini menjadi tekad kita untuk semakin hari kita mau mencintai Yesus, untuk semakin hari kita mau hidup mentaati perintah Tuhan, untuk semakin hari hidup kita berkenan di hadapannya. Mari adik-adik, kita pujikan "Ku mau cinta Yesus selamanya". Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita katakan, ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Ya, persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR code di sebelah sini, atau nanti kalian bisa kasihkan persembahan kalian ke papa mama. Ya, nanti pada saat kondisinya sudah memungkinkan untuk beribadah di gereja, nanti papa mama akan memasukkan persembahan kalian ke kantong persembahan yang ada di gereja. Mari kita akan memberikan persembahan kita dengan kita mengangkat pujian Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, firman Tuhan itu seperti kompas yang berfungsi untuk menunjukkan jalan. Maka demikian juga firman Tuhan itu berfungsi untuk menunjukkan jalan supaya kita bisa hidup yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, karena itu sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita akan angkat pujian Tok Tok Tok, Yesus mengetuk pintu hatimu. Tok 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 tok, Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Tok 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 tok, Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat memberikan persembahan. Berkati persembahan kami, sehingga biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pengembangan pelayanan di gereja kami GKI Emmaus. Dan jika sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang membuka hati kami, membuka telinga kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Dan biarlah
hidup kami boleh semakin serupa dengan Kristus sendiri. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menolong hamba-Mu ini, sehingga biarlah firman yang disampaikan itu semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Sri mau tanya sama anak-anak. Siapa yang pernah sakit? Iya, tentu setiap orang pernah sakit. Anak-anak kalau sakit apa yang dilakukan anak-anak? Apa anak-anak? Iya, ada yang berdoa, minta pertolongan Tuhan, langsung sembuh. Lalu ada apa lagi anak-anak? Apa yang dilakukan anak-anak? Iya, langsung sama mama papa, sudah berdoa tapi belum sembuh, diberikan apa anak-anak? Iya, diberikan obat sama mama papa ya, supaya anak-anak juga cepat sembuh. Nah anak-anak, di dalam Alkitab juga diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit. Anak-anak mau mendengarkan? Mau tahu ceritanya? Ayo kita buka Alkitabnya, kita siapkan Alkitabnya ya. Mari anak-anak, kita buka dari kitab Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34. Markus 1 ayat 29 sampai 34. Mari anak-anak, kita dengarkan melalui tayangan berikut ini. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Nah anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus selesai mengajar di rumah ibadah anak-anak? Iya, Tuhan Yesus beserta dengan Yohanes dan Yakobus pergi ke rumahnya Simon Petrus. Di sana ternyata mama mertua Petrus itu sedang sakit demam tinggi. Nah anak-anak, saat itu kalau orang sakit demam tinggi itu adalah penyakit yang cukup parah. Untuk itu anak-anak, kedua temannya ini yaitu Yohanes dan Yakobus memberitahu Tuhan Yesus bahwa mama mertua Petrus sedang sakit. Saat itu juga anak-anak, Tuhan Yesus menghampiri mama mertua Petrus itu. Dan ternyata benar ya, dia sedang terbaring sakit. Lalu dipegang tangan mama mertua itu dan disentuhnya dan disuruh bangun anak-anak. Dan saat itu juga mama mertua Petrus merasakan kesembuhan, kesehatannya pulih anak-anak. Nah, tanpa pikir panjang ya, dia bersukacita. Langsung dia pergi, dia mau melayani, mempersiapkan makanan hidangan yang akan dihidangkan kepada Tuhan Yesus dan juga teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, tradisi waktu itu ketika sedang pulang dari rumah ibadah, mereka itu berkumpul, mereka berkata-kata, berbicara ya, berdiskusi, bercerita untuk apa? Berbicara hal-hal yang seputar ketika mereka dari rumah ibadah tadi. Nah, anak-anak,
ketika hari menjelang malam, ternyata ada beberapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka ternyata datang dengan membawa orang-orang yang sakit berbagai macam penyakit. Wah, banyak sekali anak-anak orang yang dibawa dengan sakit penyakit seperti itu. Sanggupkah Tuhan Yesus melakukan itu, menyembuhkan itu anak-anak? Apa anak-anak? Iya, Tuhan Yesus sanggup. Karena Tuhan Yesus penuh kuasa, penuh otoritas. Tuhan Yesus sembuhkan semua sakit penyakit itu. Ternyata anak-anak, bukan hanya sakit penyakit aja yang dibawa orang-orang itu. Ternyata mereka juga membawa orang-orang yang kerasukan setan. Anak-anak, orang-orang kalau kerasukan setan itu tidak bisa diam ya. Biasanya itu bergerak ya. Terus tingkah lakunya aneh-aneh. Bahkan mereka berteriak. Nah, anak-anak, ketika mereka melihat Tuhan Yesus, setan-setan itu menjadi takut dan gemetar. Mereka karena tahu bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa. Tuhan Yesus lebih besar kuasanya daripada mereka. Makanya setan-setan itu menjadi takut anak-anak. Nah, anak-anak, ketika kita sakit pun, kita itu bisa datang kepada Tuhan Yesus. Melalui apa anak-anak? Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan sembuhkan. Tapi anak-anak, ada orang yang sudah berdoa ya, belum sembuh, bahkan harus minum obat, dibawa juga ke dokter. Kalau sudah ke dokter, bisa ada yang bisa sembuh. Bahkan ada yang harus dirawat di rumah sakit. Ya, karena apa? Karena penyakitnya parah. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus bisa memakai segala macam cara untuk menyembuhkan orang sakit. Anak-anak masih ingat anak-anak? Waktu orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Masih ingat? Bagaimana? Iya, waktu itu Tuhan Yesus meludah. Lalu ketika meludah di tanah itu diaduk anak-anak ya, sama tanah itu dicampur, lalu langsung dioleskan ke mata orang buta tersebut. Dan akhirnya orang itu disuruh membasuh dirinya ke kolam Siloam. Saat itu juga orang buta ini bisa melihat, bisa sembuh dengan pertolongan Tuhan anak-anak. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, kalau tadi bisa berbagai dengan cara. Bisa dengan menyentuh ya, memegang anak-anak, bahkan berkata-kata. Tuhan Yesus sanggup melakukan semua itu. Anak-anak, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Hari ini pun, saat ini pun, Tuhan Yesus masih sanggup. Bukan hanya waktu itu, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tetap punya kuasa, tetap punya otoritas yang luar biasa. Kita boleh bersyukur anak-anak percaya kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan Yesus, ketika berserah, Tuhan pasti akan menolongnya. Nah, anak-anak, melalui cerita hari ini ya, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Simon Petrus, mama pertuanya yang sakit disembuhkan. Bahkan ketika orang-orang lain yang juga membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga lakukan, Tuhan Yesus tolong. Demikian juga anak-anak, ketika kita sakit, ketika kita butuh pertolongan Tuhan, mungkin tidak hanya sakit penyakit anak-anak ya, ada masalah apapun, mungkin kita tidak bisa mengerjakan tugas di sekolah, kita pun bisa datang kepada Tuhan. Nah anak-anak, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, dokter di atas segala dokter. Maukah anak-anak datang kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, seperti Tuhan mengasihi anak-anak. Untuk itu anak-anak, marilah kita selalu dekat dengan Tuhan, tetap bersandar, berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan,
Firman yang sudah kami dengar, boleh kami simpan dalam hati kami, boleh kami lakukan, supaya Tuhan kami semakin dekat, semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang sangat berkuasa, Tuhan yang mempunyai otoritas. Sungguh Tuhan, kami boleh bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini juga kami berdoa, mungkin ada anak-anak yang sedang sakit saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau menjenguk mereka, menjamah mereka, memberikan kekuatan, kesembuhan, dan kesehatan. Demikian juga Tuhan, mungkin ada yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan, Engkau juga menjamah mereka, menolong mereka, memberkati setiap obat-obatan, dokter, perawat, semuanya. Engkau berkati juga mama, papa Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, saatnya kita akan membuat aktivitas ya, yang akan dipandu oleh kakak-kakak guru. Untuk yang kelas kecil, mendengarkan nanti apa yang akan dilakukan oleh kakak-kakak gurunya. Untuk anak-anak yang kelas besar, mengisi kuis yang linknya ada di bawah ini. Kalau sudah difoto, dikirimkan kepada kakak-kakak guru kelas masing-masing. Hari Senin, jangan lupa ya anak-anak, ditunggu untuk di-sharekan ya anak-anak. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat tempat tidur dari kertas.
Dan hasil aktivitas kalian kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.